Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tren terkini dalam sistem informasi manajemen. Perkenalkan, nama saya itu Raffi Nusanta dengan NIM 2210 1140 3177. Dan saya Hanum Jatmiko dengan NIM 2210 1140 3175. Oke, di era digital yang terus berkembang ini, sistem informasi manajemen atau yang disingkat dengan SIM telah menjadi komponen vital bagi berbagai organisasi untuk mengoptimalkan operasional, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Tren dan inovasi terbaru dalam SIM menawarkan solusi canggih yang membantu organisasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di dunia bisnis yang dinamik. Tren utama dalam SIM itu ada 4 poin. Yang pertama itu ada big data, yang kedua ada AI atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang ketiga itu ada IoT, yaitu Internet of Things. Yang keempat itu ada blockchain. Yang pertama itu ada big data. Apa sih big data itu? Big data itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, yang terlalu banyak untuk dianalisis dan proses menggunakan teknik dengan metode tradisional. Istilah ini mencakup berbagai jenis data, termasuk data terstruktur dan tidak terstruktur, serta data yang dihasilkan dari berbagai sumber seperti media sosial, sensor, perangkat seluler, dialog, dan server web. Contoh penerapan big data, yaitu yang pertama, big data dalam bidang kesehatan. Big data dalam bidang kesehatan ini digunakan untuk menganalisis data pasien dari rekam medis elektronik, gambar medis, dan uji klinis. Ini membantu dokter dan peneliti memahami pola penyakit, meningkatkan diagnosis, serta merancang pengobatan yang lebih efektif. Yang kedua itu ada perusahaan seperti Amazon dan Tokopedia, menggunakan big data untuk menganalisis preferensi pelanggan, mengoptimalkan rantai pasokan, dan menyediakan rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan pola pembelian dan pencarian pelanggan. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan big data. Kelebihannya itu big data memungkinkan organisasi untuk membuat keputusan yang didasarkan pada analisis data yang kuat, bukan intuisi atau perkiraan. Dengan teknologi big data, data besar dan kompleks dapat diproses secara real time atau mendekati real time. Yang ketiga itu ada analisis big data membantu mengidentifikasi inefisiensi dalam operasi bisnis. Ini ada kekurangan big data. Yang pertama itu pengelolaan big data memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih dan mahal, seperti server besar, penyimpanan data, serta perangkat lunak analitik. Yang kedua itu ada volume dan variasi data yang sangat besar, membuat pengelolaan big data menjadi rumit. Yang ketiga, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seringkali tidak konsisten atau mengandung kesalahan. Dan yang kedua ada AI atau Artificial Intelligence. Pengertian AI. AI atau kecerdasan buatan adalah cabang dari ilmu komputer yang berkaitan dengan penciptaan sistem atau mesin yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI berusaha untuk mengembangkan algoritma dalam sistem yang memungkinkan mesin untuk belajar, berpikir, dan bertindak secara cerdas dalam berbagai situasi. Contoh penerapan AI. Itu ada mobil otonom. Kendaraan yang dapat mengemudikan sendiri dengan menggunakan sensor dan algoritma AI untuk navigasi. Dan berikutnya ada pengenalan wajah. Teknologi yang digunakan dalam keamanan untuk mengidentifikasi individu berdasarkan fitur wajah mereka. Contoh itu seperti pengenalan wajah di ponsel pintar. Dan yang ketiga ada sistem rekomendasi. Algoritma yang menyarankan produk atau konten berdasarkan referensi pengguna. Contohnya rekomendasi film di Netflix atau video di YouTube. Di sini ada kelebihan AI. Yang pertama AI dapat
dapat otomatisasi proses dan tugas, peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai sektor. Yang kedua, ada AI dapat menganalisis dan memproses data besar dengan cepat, menemukan pola, dan memberikan wawasan yang berharga. Dan yang ketiga, ada AI dapat bekerja 24/7 hari tanpa lelah, memberikan konsentrasi dalam kinerja pelayanan. Di sini ada kekurangan AI. AI dapat memperkuat bias yang ada dalam data dan mengarah pada keputusan yang tidak adil atau diskriminatif. Dan kedua, ada AI yang memerlukan banyak data yang berkualitas tinggi untuk pelatihan yang memungkinkan sesuatu diakses atau mahal. Ketergantungan yang tinggi pada yang ketiga, ada AI dapat menyebabkan masalah jika sistem gagal atau diserang. Yang ketiga itu ada IoT atau Internet of Things. Pengertian IoT. IoT atau Internet untuk segala adalah sebuah konsep yang mengacu pada jaringan objek fisik yang terhubung ke internet dan dapat saling bertukar data tanpa perlu campur tangan manusia. Dengan kata lain, IoT merujuk pada kemampuan suatu benda atau perangkat untuk terhubung dengan internet, mengumpulkan data, dan bertindak sesuai dengan data tersebut. Contoh penerapan IoT. Yang pertama itu ada smart home, termostat pintar seperti Nest yang dapat dikendalikan dari ponsel dan menyesuaikan suhu berdasarkan kebiasaan pengguna. Yang kedua itu kesehatan, alat medis seperti monitor, tekanan darah yang terhubung ke internet dan dapat mengirim data langsung ke dokter. Yang ketiga itu ada agrikultur cerdas, sensor tanah yang memantau kelembapan dan memberikan data untuk mengoptimalkan irigasi tanaman. Ini ada kelebihan IoT. Yang pertama itu memungkinkan pengguna untuk mengontrol perangkat dari jarak jauh melalui internet. Yang kedua itu membantu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya melalui otomatisasi dan pemantauan real time. Yang ketiga itu mengumpulkan data secara real time untuk analisis yang lebih baik dan pengambilan keputusan. Di sini ada kekurangan IoT. Yang pertama itu konektivitas yang dapat menyebabkan celah bagi serangan cyber dan risiko pelanggaran privacy. Yang kedua ada integrasi berbagai perangkat dan sistem dapat menjadi rumit dan memerlukan manajemen yang baik. Yang ketiga itu ketergantungan pada koneksi internet membuat perangkat rentan terhadap gangguan jika koneksi terputus. Dan di sini ada blockchain. Pengertian blockchain. Blockchain dalam sistem informasi manajemen atau SIM merujuk pada teknologi desentralisasi yang digunakan untuk mencatat dan menyimpan data secara aman, transparan, dan tidak dapat diubah. Dalam konteks SIM, blockchain bisa diterapkan untuk memastikan integritas, keamanan, transportasi data yang dikelola dalam suatu sistem. Blockchain memungkinkan berbagai pihak untuk berbagai informasi secara langsung tanpa melalui perantara. Dengan setiap transaksi atau data yang disimpan diverifikasi oleh jaringan distribusi. Contoh penerapan blockchain. Pencatatan transaksi yang transparan, sistem keuangan berbasis blockchain membantu mencatat transaksi dengan transparansi tinggi dan mengurangi kebutuhan pihak ketiga. Rekam medis pasien, blockchain digunakan untuk menyimpan dan mengelola data kesehatan pasien dengan aman. Manajemen logistik, blockchain digunakan untuk melacak barang dalam rantai pasok secara transparan dan real time. Nah, berikut ada kelebihan blockchain. Yang pertama, blockchain menggunakan mekanisme kriptografi yang kuat untuk mengamankan data. Dan yang kedua, semua data atau transaksi yang dimasukkan ke dalam blockchain bersifat transparan dan dapat dilihat oleh semua pihak yang berwenang. Dan ketiga, blockchain bersifat desentralisasi yang berarti tidak ada otoritas tunggal yang mengendalikan sistem. Dan berikut ada kekurangan blockchain. Yang pertama, penerapan blockchain memerlukan investasi awal yang signifikan, terutama dalam hal infrastruktur,
pengembangan, dan pelatihan sumber daya manusia. Dan yang kedua adalah sistem transaksi harus diverifikasi oleh banyak node dalam jaringan dan dapat memperlambat kecepatan pemrosesan transaksi, terutama saat volume transaksi tinggi. Dan yang ketiga ada blockchain adalah teknologi yang relatif baru dan regulasi masih berkembang di banyak negara. Tahukah kamu bahwa lebih dari 2 dunia diciptakan? Berikut adalah video tentang Big Data, part of Big Data. Setiap harinya? Data sebanyak itu jika ditampung dalam micro SD berukuran 32 GB yang cuma segede kuku jempol akan memerlukan 7.125.000 micro SD dan akan memakan tempat sebanyak 5.157 kolam renang sedalam 2 meter setiap harinya. Saking banyak, beragam, dan cepatnya data-data ini terbentuk sampai-sampai sistem komputer dan perangkat lunak konvensional tidak mampu lagi untuk mengolahnya. Kumpulan data ini disebut sebagai Big Data. Selamat datang di channel Belajar Statistik. Aku punya banyak video, gambar, dan dokumen di laptop. Apa itu juga bisa disebut Big Data? Istilah Big Data digunakan jika kumpulan data tersebut, baik yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, memiliki karakteristik tertentu dari segi volume, velocity, dan variety. Dari segi volume atau volume, berdasarkan informasi dari seorang analis IT dari International Data Corporation, diperkirakan pada tahun 2025, manusia akan menghasilkan data sebesar 163 triliun GB. Data sebanyak itu jika disimpan di dalam micro SD 32 GB lagi yang ditumpuk satu persatu, micro SD tersebut akan membuat tumpukan sepanjang 27,8 kali jarak bumi ke bulan. Data yang banyak sekali. Dari informasi yang dirilis oleh Data Never Sleep 6.0, terdapat 3,8 juta pencarian di Google, 49,3 ribu foto yang diupload ke Instagram, dan 4,3 juta stream video di YouTube. Dan semua data itu terbentuk tiap menitnya. Tipe-tipe data yang dihasilkan Big Data sangatlah beragam. Data-data tersebut dapat berupa teks, email, video, audio, dokumen, dan lain-lain. Data-data yang besar itu juga dapat terbentuk dari data pencarian Google, Instagram, data kemacetan, data catatan medis, data dari transaksi perbankan, data transaksi di minimarket, dan masih banyak lagi yang juga dapat menjadi sumber Big Data. Terus, bagaimana memanfaatkannya? Jawabannya, Big Data Analysis. Big Data Analysis atau analisis Big Data adalah proses pengujian terhadap kumpulan data yang sangat besar untuk menemukan pola yang tersembunyi, korelasi yang tidak diketahui, dan informasi lain yang berguna dalam kegiatan bisnis. Temuan analitis tersebut dapat membuat pemasaran menjadi lebih efektif, menghasilkan peluang pendapatan yang baru, meningkatkan efisiensi dalam pekerjaan, dan keuntungan bisnis lainnya. Dan semua itu hanyalah sebagian kecil dari manfaat yang ditawarkan oleh Big Data. Banyak data scientist dari seluruh dunia yang sekarang berlomba untuk mencari metode terbaik dalam mengolah Big Data. Bagaimana dengan Anda? Siapkah Anda mengambil peran penting dalam perkembangan teknologi informasi di abad ini? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kesimpulannya, jadi tim itu digunakan untuk mengelola informasi secara efisien dalam organisasi, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik. Big Data memungkinkan pengumpulan dan analisis data dalam jumlah besar, memberikan wawasan berharga dari data yang kompleks,
AI memperkuat kemampuan analisis dengan kecerdasan mesin, memungkinkan otomatisasi dan prediksi yang lebih akurat. IoT menghubungkan perangkat fisik ke internet, menghasilkan data real time yang dapat dimanfaatkan oleh sistem informasi manajemen dan AI. Blockchain menawarkan keamanan dan transparansi dalam pertukaran data, terutama di lingkungan yang memerlukan kepercayaan dan desentralisasi. Kombinasi teknologi ini memperkuat efisiensi operasional dan inovasi di berbagai sektor. Terima kasih. Bila ada kata atau salah ucapan yang kurang berkenan, kami dari kelompok 11 mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi Wabillahi taufiq wabarakatuh. walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.